Sekarang ikatan kimia itu ada 3 macam. Ya, kalau hubungan kita dengan yang lain bermacam-macam. Hubungan jumpa lagi pada mata pelajaran kimia. Pada kesempatan ini melanjutkan dengan KD-KD sebelumnya, yaitu mengenai ikatan kimia, yaitu KD yang keempat. Mudah-mudahan kalian meskipun ada di rumah tetap semangat, tetap bisa belajar dengan baik. Sebelum melanjutkan pembahasannya, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai ikatan kimia. Jadi bab ini mengenai ikatan kimia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar atau kemampuan yang harus dimiliki. Kompetensi dasarnya, untuk kompetensi kemampuannya, kalian harus bisa menganalisis proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, serta interaksi antar partikel, partikelnya yaitu atom, ion, molekul. Ya, partikel materi itu terdiri dari atom, ion, molekul, dan hubungannya dengan sifat fisik materi. Itu kompetensi dasar untuk pengetahuan. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, yaitu menyajikan pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam yang terjadi pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilan dan pengetahuannya itu yang diharapkan. Kita lanjutkan ke pokok bahasan materi selanjutnya, yaitu nanti kalian akan mengetahui dulu apa itu ikatan kimia. Sebelum ke ikatan ion dan ikatan kovalen, kalian akan dulu mempelajari tentang konfigurasi yang stabil. Kemarin di KD yang ketiga sudah mempelajari konfigurasi elektron. Untuk itu yang belum paham mengenai konfigurasi elektron, silakan lihat-lihat lagi, pelajari lagi, buka-buka lagi videonya, karena akan berhubungan dengan KD yang keempat atau yang bab yang keempat. Jadi prasyarat untuk memahami di bab yang keempat ini adalah mengenai konfigurasi elektron. Itu materi paslatnya. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari ikatan ion, ikatan kovalen, persamaan reaksi, dan selanjutnya. Kita mulai. Apa itu ikatan kimia? Nah, apa itu ikatan kimia? Kita lihat dulu apa itu ikatan. Ada yang tahu ikatan? Kira-kira ikatan itu apa? Jadi ikatan itu bisa saja diartikan sebagai hubungan. Ikatan juga bisa diartikan atau bahasa Indonesianya adalah sinonim. Ya. Adalah kumpulan. Jadi sinonim dari ikatan itu adalah hubungan, kumpulan, bisa juga gabungan. Tentunya banyak lagi yang lainnya. Jadi Bapak hanya menjelaskan 3 sinonim dari ikatan. Kalau dibuat dalam kalimat, nah, contoh hubungan laki-laki dan perempuan.
Kan sama saja ikatan laki-laki dan perempuan. Buat kalimat kumpulan, kumpulan siswa kelas 10. Artinya lebih dari satu. Ikatan pun harus lebih dari satu. Kalau satu orang itu bukan ikatan. Contoh lagi, kalau dilihat dari kata gabungan, gabungan baud antara mur. Ini di kelas TKR, ada baud, ada mur. Digabungkan, sama aja artinya ikatan antara baud dan mur, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, jadi kalau begitu ikatan kimia apa? Tadi mah ikatan laki-laki perempuan, ikatan siswa dan kumpulan siswa kelas, gabungan antara baud dan mur. Kalau ikatan kimia itu adalah ikatan antara unsur-unsur yang sudah dipelajari. Ini di bab 2 sudah dipelajari kan. Ada H, unsur itu ada Li. Apa Li? Ada yang tahu Li? Na, K, terus ada B, C, NO, dan selanjutnya. Jadi jika antar unsur-unsur tersebut berhubungan, berkumpul, atau bergabung, maka namanya itu adalah ikatan kimia. Jadi unsurnya tentu unsur kimia, maka disebutnya adalah ikatan kimia. Jadi bisa disimpulkan ikatan kimia, senyawa kimia adalah zat-zat kimia murni yang terdiri dari dua. Nah, jadi harus lebih dari dua atau beberapa, bisa 3, bisa 4 unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contohnya dihidrogen monoksida. Ini nama senyawanya, bahasa kita disebut air. Nama kimianya, ilmiahnya adalah dihidrogen monoksida. Rumus kimianya adalah H2O. Adalah sebuah senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi gabungannya 3. 2 hidrogen, 1 oksigen. Karena bergabung hidrogen dan oksigen, maka ini terjadi ikatan kimia. Atau lebih sederhananya, senyawa itu adalah gabungan 2 unsur atau lebih. Nah, ini contoh gambarannya. Ini rumus air H2O. Terdiri dari hidrogen, ini yang kuning. Ya, terdiri dari oksigen. Ya, terdiri dari hidrogen lagi. Jadi hidrogennya 2. Nah, sehingga hidrogen ditambah 2 oksigen itu menjadi H2O. Nah, hidrogen dan oksigen penulisannya seperti ini. Ini yang disebut reaksi kimia. Ini reaksi kimia. Nah, jadi 1 unsur oksigen ditambah 2 unsur oksigen. Ini pembacaannya bereaksi menjadi 1 senyawa H2O. Nah, itu mengenai ikatan. Sekarang ikatan kimia itu ada 3 macam. Ya, kalau hubungan kita dengan yang lain bermacam-macam. Hubungan bapak dengan istri bapak kan berarti namanya adalah ikatan suami istri. Kalau kalian dengan teman di kelas namanya ikatan persahabatan dan lain sebagainya. Banyak kalau di kehidupan kita ikatan itu. Kalau di kimia itu cuman ada 3 macam. Pertama adalah ikatan ion, kedua adalah ikatan kovalen, ketiga adalah ikatan logam. Jadi persahabatannya ada 3 jenis. Persahabatannya ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Kita lihat ikatan ion itu apa?
Nah, jadi ikatan ion itu apa? Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Nanti selanjutnya akan dipelajari ya, ikatan ion. Kenapa ada ion positif, kenapa ada ion negatif, dari mana ion positif, dari mana ion negatif, itu nanti di selanjutnya. Kalau ikatannya antara positif negatif, maka disebutnya ikatan ion. Nah, ini gambarannya. Ada Na positif, ada Cl negatif. Karena positif dengan negatif, maka disebut ikatan ion. Ikatan ion juga, nah, ikatan ion juga itu bisa dilihat dari ikatan antara unsur logam dengan unsur non-logam. Dari mana kalian tahu unsur logam dengan non-logam? Itu dilihat dari tabel periodik. Nah, jadi yang kemarin di tabel periodik itu ada unsur logam dan unsur non-logam. Di mana unsur logam, di mana unsur non-logam? Nah, ini ada jarak ini. Nah, jadi yang ada di sebelah kiri, ini kiri, itu termasuk unsur logam. Yang ada di sebelah kanan, itu disebut unsur non-logam. Jadi kalau di tabel periodik kalian kalau yang sudah punya, itu ada garis tebal di sini, ya, garis tebal. Jadi semacam tangga. Itu untuk membedakan di sebelah kiri unsur logam, di sebelah kanan unsur non-logam. Nanti selanjutnya dipelajari. Nah, ini hanya gambaran umumnya saja. Yang ketiga, ikatan ion juga ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron. Bagaimana proses serah terima elektronnya, itu pun akan dibahas nanti di pokok bahasan selanjutnya. Ini gambaran umum saja bahwa ikatan ion itu adalah ikatan antara ion positif dengan ion negatif, atau ikatan ion itu adalah ikatan antara unsur logam dengan non-logam, atau juga ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Itu yang disebut ikatan ion. Contoh senyawa yang berikatan ion adalah NaCl. Nama kimianya natrium klorida. Nama kitanya adalah garam. Terutama garam dapur. Nah, jadi garam dapur nama kimiana, nama aslinya adalah natrium klorida, rumus kimianya adalah NaCl. Jadi kalau bahasa ilmiah itu nama asli itu disebut nama IUVAC, ya. Sedangkan nama kita, karena garam dapur itu kan berbeda-beda tiap daerah, sehingga nama seperti ini itu disebut nama trivial, nama landian. Ya, kalian juga kan ada nama absen di sekolah, ada nama landian di rumah. Nah, di kimia pun ada nama sesuai dengan absen akte, dan ini namanya adalah natrium klorida. Sedangkan nama landiannya, nama daerahnya adalah garam dapur. Kalau nama asli dimanapun natrium klorida, mau di Amerika, mau di Arab, nama klorida, natrium klorida. Tapi kalau garam dapur bukan, kalau di Amerika tidak garam dapur. Nah, ini garam dapur, contohnya gambarnya ini. Garam, tahu mereka. Itu mengenai ikatan ion. Ini ikatan ion. Kita lihat secara umum, ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Nih contohnya, penggunaan bersama pasangan elektron. Bagaimana prosesnya? Nanti
Di sesi selanjutnya Bapak akan jelaskan. Yang kedua, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam, ini salah, unsur non-logam dengan unsur non-logam. Nah, ini nanti diperbaiki ya. Jadi sekali lagi, ikatan antara unsur non-logam dengan non-logam. Ya, tadi berarti ikatan antara unsur yang ada di sebelah kanan, kalau di tabel periodik ini, nah, itu disebut ikatan kovalen. Contohnya, contoh senyawa yang berikatan kovalen adalah karbon dioksida. Ya, rumus kimianya adalah CO2. CO2 ini adalah hasil dari pembakaran asap. Ya, CO2 juga suka digunakan untuk pemadam kebakaran. Nanti di sesi selanjutnya Bapak ingin mengulas apa itu CO2 sebenarnya. Karena CO2 itu luas jangkauannya. Luas materinya. Kenapa CO2 dijadikan sebagai pemadam kebakaran? Itu hubungannya dengan reaksi kimia. Bahkan CO2 juga itu suka dipakai untuk minuman. Ya, jadi soda itu adalah CO2. Yang ketiga terakhir mengenai ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Nah, ini apa itu ikatan logam? Adalah ikatan yang mungkin terbentuk antara atom logam yang sejenis. Jadi, logam-logam atom-atomnya itu berikatannya itu karena adanya lautan elektron yang mengakibatkan terjadinya ikatan logam. Karena lautan elektron ini, kenapa logam bisa menghantarkan arus listrik? Jadi, logam itu kenapa bisa menghantarkan arus listrik? Karena terbentuk karena adanya lautan elektron. Ya, itu saja sekilas mengenai ikatan kimia. Ya, silakan terus kalian semangat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.